Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran pembelajaran administrasi sistem jaringan, saya akan mereview pembelajaran sebelumnya, keterkaitan antara pembelajaran mata pelajaran yang lain dengan administrasi sistem jaringan. Dasar dari administrasi sistem jaringan ini tentunya itu ada di komputer dan jaringan dasar di kelas 10. Nah, semua berawal dari komputer dan jaringan dasar. Nah, apa yang Anda telah pelajari di komputer dan jaringan dasar ini, saya akan review kembali bahwa di KJD Anda telah belajar konsep dasar dari jaringan komputer. Bagaimana definisi jaringan komputer, seperti apa itu jaringan klien server. Kemudian juga di KJD ini Anda belajar tentang jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan, topologi jaringan. Nah, kemudian juga Anda belajar tentang device atau perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan. Nah, berbicara tentang device, itu pada dasarnya Anda telah belajar perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer seperti switch, router, bridge, repeater, access point, dan lain sebagainya. Nah, di pembelajaran teknologi WAN, di situ dipelajari lebih lanjut tentang perangkat-perangkat WAN ya, seperti ATM ya, dan frame relay. Nah, kemudian juga di pembelajaran infrastruktur jaringan, pembelajaran device yang ada di jaringan dasar itu lebih lanjut dibahas di mata pelajaran infrastruktur jaringan, seperti switch manageable dan perangkat router. Nah, selanjutnya media transmisi. Di KJD juga Anda belajar tentang media transmisi. Media transmisi itu tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam jaringan komputer. Di KJD Anda telah belajar tentang kabel tembaga, teori dasar tentang fiber optik, dan jaringan wireless. Nah, ini pengembangannya ada di teknologi WAN, mata pelajaran teknologi WAN, yang membahas tentang lebih detail tentang instalasi fiber optik dan konfigurasi wireless. Nah, selanjutnya di KJD juga Anda belajar tentang protokol komunikasi. Nah, inilah nantinya akan dipelajari di beberapa mata pelajaran lanjutan. Nah, di KJD Anda telah belajar tentang bagaimana sebuah jaringan terbentuk, bagaimana cara bagaimana cara proses pengiriman data antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, tentunya dikenal dengan sebuah protokol. Nah, di KJD Anda telah belajar tentang protokol TCP, protokol IP, ya, di mana IP ini fungsinya menjadi sangat sentral dalam jaringan komputer. Di KJD juga Anda telah belajar tentang subnetting, teknik pembagian IP dengan metode kelas, metode subnetting, ataupun metode VLSM, dan masih banyak protokol yang lainnya. Tentunya untuk memahami sistem kerja masing-masing protokol komunikasi dalam jaringan ini, Anda
menggunakan sebuah konsep di KJD itu disebut menggunakan konsep OSI ya, yang dikenal dengan 7 layer OSI, dan juga ada konsep layer TCP/IP. Nah, protokol ini juga tentunya akan lebih lanjut dibahas di teknologi WAN, bagaimana protokol WLAN ya, frame relay, ATM switch dan lain sebagainya. Kemudian juga di infrastruktur jaringan. Di sini Anda akan lebih belajar tentang protokol routing, VLAN ya, kemudian belajar tentang firewall, bagaimana mengatur kebijakan firewall terhadap protokol. Nah, di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, tentunya Anda fokus di sini bahas tentang protokol VoIP yang berhubungan dengan komunikasi telepon via IP. Dan yang terakhir itu di hubungan protokol di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Tentunya protokol ini nanti akan menjadi sebuah layanan yang diberikan kepada komputer klien. Nah, layanan inilah yang nanti yang disebut dengan server. Kemudian juga kita dapat melakukan sebuah monitoring terhadap layanan tersebut. Ya, jadi basicnya ada di komputer dan jaringan dasar. Lanjut saja, kita akan lanjut masuk ke administrasi jaringan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi administrasi sistem jaringan ini di kelas 12 ini, saya akan mereview kembali sekaligus menghubungkan materi yang Anda telah pelajari sebelumnya di kelas 11 ya. Nah, tentunya kalau belajar sistem operasi jaringan, hal yang pertama Anda pelajari itu bagaimana mengenal, memahami sekaligus melakukan instalasi terhadap sistem operasi jaringan. Dalam hal ini sistem operasi jaringan merupakan sebuah sistem operasi yang umumnya dijadikan sebuah server. Nah, di kelas 11 ini Anda telah belajar menginstal sistem operasi Linux dan Windows Server ya. Dan sebelumnya juga Anda sudah pelajari di kelas 10. Nah, selanjutnya Anda telah belajar tentang remote ya, remote komputer atau remote server menggunakan protokol telnet ataupun secure socket layer SSH ya, atau menggunakan SSH. Kemudian juga Anda telah belajar tentang bagaimana mengalokasikan sebuah IP secara otomatis ke komputer klien, yaitu DHCP server. Anda juga telah belajar tentang file server, bagaimana melakukan berbagi file ya antara satu sistem ke sistem yang lainnya, satu komputer ke komputer yang lainnya. Selain file juga Anda bisa berbagi resource yang lain seperti printer, kamera dan lain sebagainya. Anda juga telah belajar tentang transfer control protocol ya, atau FTP ya, file transfer protocol, bagaimana file kita bisa mengirim ke server via protokol FTP. Kemudian juga Anda sudah belajar tentang web server ya, bagaimana membangun sebuah rumah bagi aplikasi berbasis web. Kemudian juga Anda telah belajar tentang domain name system ya, bagaimana sebuah distribut database ini menyimpan informasi domain, dan juga fungsi utamanya DNS ini adalah mengubah IP menjadi sebuah domain atau nama
begitupun juga dengan sebaliknya. Kemudian Anda juga telah belajar tentang sistem atau database server ya, yang berhubungan erat kaitannya dengan web server ini. Dan juga Anda telah belajar membangun sebuah email server. Nah, semuanya ini tidak serta-merta Anda harus lupakan dan tetap akan digunakan. Nah, di semua layanan-layanan ini biasanya Anda konfigurasi ke dalam satu buah server ya, ke dalam sebuah server kemudian dihubungkan ke klien. Anda juga bisa menggunakan satu server, bisa juga menggunakan dua server atau lebih, masing-masing fungsinya. Jadi konsep jaringan seperti ini merupakan bisa saya sebut merupakan konsep jaringan yang klasik, di mana kita membutuhkan banyak sekali perangkat ya, perangkat-perangkat jaringan. Nah, itu pada saat ini telah mulai ditinggalkan. Nah, di era teknologi 4.0 ini ya, di era teknologi saat ini, sistem jaringan seperti itu sudah sistem jaringan klasik yang seperti itu sudah jarang digunakan di beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, konsepnya bahwa sebenarnya layanan-layanan itu bisa saat ini ya, layanan-layanan itu bisa dikonfigurasi di cloud ya. Jadi kita tidak lagi harus menyiapkan perangkat server, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya yang harus dibangun secara klasik seperti tadi. Nah, di era modern saat ini, di era industri 4.0, semua resource jaringan itu sudah menggunakan teknologi cloud computing ya. Jadi di administrasi sistem jaringan di kelas 12 ini kita fokus ke teknologi cloud, di mana teknologi cloud ini kita dapat membangun sebuah jaringan, infrastruktur jaringan, berbagi layanan jaringan itu dengan memanfaatkan teknologi cloud. Nah, cloud ini sendiri itu erat kaitannya dengan virtualisasi ya. Kalau virtualisasi Anda sudah tahu, kalau berbicara tentang virtualisasi biasa Anda menggunakan aplikasi seperti VirtualBox, VMware dan lain sebagainya.